Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali, saya terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Hakim Menteng yang mengundang saya kembali, Masya Allah. Tapi dari yang pertama kali saya datang sama yang kedua kali ini kok sama aja ya, ramean ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya tuh pada kemana ya? Pak, yang bapak-bapak nggak diundang ya Pak ya? Hah? yang datang selalu ibu-ibu yang lebih banyak, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini maksud saya, ibu-ibu kan pasti lebih dekat sama anak-anaknya ya. Bapak-bapak kan cari nafkah ya. Ibu-ibu yang lebih dekat sama anak-anaknya nanti insya Allah bisa menularkan informasi yang didapat dari kajian-kajian. Tidak hanya saya aja, juga ustadz-ustadz kita yang lain. Ibu-ibu nih yang tugasnya untuk menjaga keluarga, ya, menjaga akidah anak-anak, ya, untuk tetap memegang iman dan nikmatnya Islam. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya diberi tema tadi apa? Natal, misteri ya, misteri Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Barunya udah lewat kok, baru bahas sekarang. Nggak apa-apa Bu? Hah? Udah telat nggak apa-apa? Berarti untuk Natal Tahun Baru tahun depan gitu Bu ya? Masih lama, ntar keburu lupa dong kalau gitu. Tapi nggak apa-apa, yang kemarin kan baru ya. Jadi apa, ibu-ibu juga mungkin masih ingat saudara-saudara kita yang Kristen belum lama ini merayakan Natal, dan berbarengan dengan sebagian umat Islam juga merayakan Tahun Baru. Judulnya kok dikasih misteri? Saya dikasih judul kok misteri sih? Oh, biar nggak penasaran. Baik. Baik, jadi gini, kita mulai dengan pembahasan ini, yang mana tidak bisa dihindari ya Bu ya, tidak bisa dihindari. Kita yang hidup di negara Republik Indonesia yang mayoritas Islam saja, kita masih bersaudara dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang merayakan hari Natal, ya kan? Nah, terus bagaimana nih sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang merayakan hari Natal? Ya harusnya tidak ada yang berubah sikap kita dengan saudara-saudara kita, wong itu sebangsa dan setanah air kok gitu ya. Tapi saya banyak sekali menerima pertanyaan, Pak, kok boleh nggak sih mengucapkan selamat hari Natal gitu kan ke teman-teman kita, majikan kita, bahkan masih ada yang saudara-saudara kita. Saudara saya juga masih banyak yang ikut Natal. Mungkin juga ada yang baru masuk Islam ya, mualaf-mualaf, saudara-saudaranya juga masih banyak yang Natal. Jadi sebenarnya bersaudara itu kan ya tetap saudara walaupun beda keyakinan. Tetapi kalau sampai istilahnya sudah urusan keyakinan, itu memang harus ada yang namanya saling pengertian gitu ya. Kita juga harus mengerti mereka, mereka juga harus mengerti kita, gitu dong. Jadi kalau sudah saling pengertian, insya Allah tidak akan ada permusuhan. Sekarang kita sering mendengar pertanyaan tadi, boleh nggak umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen? Kan gitu Bu. Yang ada tuh begini Bu, saya ngomongin ibu terus dari tadi, bapak-bapak nggak dianggap apa gimana? Ntar bapak-bapak tersinggung pada pulang, waduh repot juga. Mohon maaf ya Pak ya. Ini kan yang di depan saya ibu-ibu nih, bapaknya di samping soalnya nih. Harusnya saya duduknya begini gitu ya. Nah, yang ada begini, ulama-ulama kita itu ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapatnya adalah yang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu biasanya kalau umat Islam itu menjadi umat yang minoritas. Nah, misalnya di suatu negara Islamnya minoritas, lebih banyak orang Kristennya gitu. Itu ulama-ulamanya masih ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, tapi harus dengan catatan Bu gitu.
syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kayak ikut undian gitu ya. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu umat Islam itu yang mengucapkan selamat Natal itu harus tetap menjaga iman dan akidahnya, bahwa dia tidak mempercayai Tuhan bisa lahir jadi manusia. Itu Bu ya, syarat dan ketentuannya. Tapi kalau di negara yang Islamnya mayoritas seperti di Indonesia ini ya, itu ulama-ulama menyatakan bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Paling banter, nah ini paling banter, paling jauh supaya kita tuh masih bisa dibilang kita bertoleransi atau kita menjaga hubungan baik. Paling banter ada usulan-usulan gitu. Ada ustadz yang mengusulkan ngucapinnya gini aja, selamat liburan gitu. Selamat saja Pak. Selamat apa dulu Bun? Justru kalau selamat malah bisa berarti macam-macam. Oh selamat, kalau selamat udah pindah Ibu ya. Jadi ada yang usul selamat liburan. Kalau saya pribadi ya Bu ya, saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya langsung, malah enggak. Kepada teman-teman saya juga enggak. Paling banter kalau saya dalam tanda kutip terpaksa harus mengucapkan, saya mengucapkannya selamat merayakan hari Natal. Beda nggak Bu? Selamat Natal sama selamat merayakan hari Natal. Beda nggak Bu? Beda kan? Nah, jadi kalau selamat merayakan, kita mengucapkan selamat kepada orangnya untuk merayakan hari Natal. Dia percaya Tuhan jadi manusia, itu adalah hak dia. Ya Bu ya. Saya hanya mengucapkan selamat kepada orang yang mempercayai itu untuk merayakan kepercayaannya. Bukan saya mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan jadi manusia. Jadi beda, ya Bu ya. Itu yang paling bisa saya lakukan. Tapi juga ada juga ulama-ulama di Indonesia yang masih berpendapat seperti yang ulama-ulama di luar yang boleh mengucapkan tapi dengan syarat juga ada. Ya kita gini aja Bu, kita sekarang mengambil sikap yang netral saja ya. Nanti ada yang bilang dari kalangan teman kita Kristen, gitu-gitu aja nggak boleh, itu kan cuma ucapan gitu katanya. Kalau dengar begitu gimana Bu? Kan cuma ucapan, masa nggak boleh? Nah, kalau kita dengar begitu, kita balik begini Bu. Iya kalau gitu, asyhadu alla ilaha illallah juga cuma ucapan. Mau nggak mereka mengucapkan? Tidak juga. Jadi kalau ucapan itu bisa bermakna akidah, ya kita saling jaga aja. Gitu. Sebenarnya yang saya tahu ya Bu ya, saudara-saudara kita yang Kristen juga sebenarnya juga nggak menuntut kok harus dikasih ucapan selamat Natal gitu. Ya, tidak terlalu menuntut juga, diucapkan atau tidak diucapkan juga buat mereka tidak ada bedanya gitu. Ya, kecuali kalau mungkin ada hubungan pekerja atau karyawan dengan majikannya gitu misalnya. Paling hanya itu saja yang membuat si karyawan agak sulit posisinya. Ya, makanya paling banter dia harus belajar bagaimana cara mengucapkan tapi tidak melanggar atau merusak akidah sendiri. Paling itu, ya. Tetapi kalau misalnya ada begini, orang Islam kerja dengan orang Kristen, terus ketika Natal orang Islam ini disuruh pakai baju Santa Claus, disuruh pakai topi Santa Claus gitu. Nah itu gimana? Nah sebenarnya memang juga ada beda pendapat lagi, tapi yang kebanyakan bilang harusnya nggak boleh ya, karena sekecil apapun atributkah atau lambangkah atau simbolkah, itu pasti ada makna di belakangnya, ya kan? Nanti ada kalau nggak mau pakai topi Santa Claus dipecat. Nah itu nggak boleh. Di dalam aturan negara juga nggak membolehkan gitu istilahnya yang pemecatan karyawan bukan karena kinerja, tapi karena tidak mau pakai atribut agama tertentu tuh nggak ada, nggak boleh. Gitu. Ya jadi kita ya harus sama-sama mengerti lah. Gitu. Kita juga mengerti mereka, mereka juga mengerti kita. Jadi ya kita supaya bisa saling jaga kerukunan umat beragama, gitu ya. Ini untuk masalah ucapan nih. Baru ngomongin ucapan aja udah hampir setengah jam nih. Belum misterinya. Waduh, kalau ngomongin misteri ini kemana-mana nih ntar nih ya. Masya Allah. Nah sekarang buat ibu-ibu, ini kan mungkin taunya
Natal itu kan cuman hari lahir yang disebut dengan Yesus Kristus ya Bu ya, betul kan? Ada nggak Bu kalau di Islam yang bilang Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih? Sama atau beda Bu? Namanya aja beda ya, hurufnya beda? Enggak Bu, walaupun namanya tulisannya beda, tapi maknanya atau artinya atau latar belakangnya atau ya bahasanya itu sebenarnya sama. Orangnya sama Bu, orangnya ya, cuman diceritakan berbeda gitu. Contoh misalnya apa ya, orang Yahudi kenal namanya Abraham gitu, ya, orang Arab nyebutnya Ibrahim, sama nggak Bu? Orangnya sama, cuman orang bahasa Ibrani menyebutnya Abraham, orang berbahasa Arab menyebutnya Ibrahim, sama. Kalau kata Ustadz Babe Haikal itu di Tanah Abang orang manggilnya Boim gitu. Boim kependekan dari Ibrahim ya, itu adalah masalah transliterasi atau paralel bahasa. Memang kalau nama itu kan harusnya nggak boleh diterjemahkan ya, tapi lidah orang kan memang beda-beda ya. Contoh nih, apa namanya, kameramen saya orang Sunda Bu nih, kalau kita ngomong sama dia nih, bener nggak sih orang Sunda nggak bisa ngomong F? Katanya gitu Bu ya. Dia bilang enggak, kata siapa itu fitnah gitu. Tetap aja pakai P gitu. Kemarin saya nonton TV gitu. Nah, itulah lidah suku beda-beda gitu Bu ya. Orang Jepang coba dipaksa suruh ngomong apa R ya, nggak bisa ya ngomong R ya, keluarnya tetap aja L gitu. Itulah bangsa-bangsa dengan bahasa masing-masing ya, kitanya yang harus mempelajari. Jangan kita buru-buru Yesus, Isa, hurufnya aja udah beda jauh gitu. Nah, tapi kita nggak tahu Yesus itu dari mana. Kata Yesus bisa jadi Yesus dari mana, itu sejarahnya memang panjang ya. Jadi aslinya orangnya sama, aslinya namanya dia tuh Iso sebenarnya, karena dia dan orang tuanya itu adalah orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Pernah dengar Bu bahasa Aramaik? Di Palestina sana, di Palestina, tapi bagian utara ya Bu ya, itu bahasanya sudah ada campuran dari bahasa-bahasa Syriak namanya, disebutnya bahasa Aramaik. Aslinya mereka menyebut dengan nama Iso ya. Orang Arab nyebutnya Isa. Iso sama Isa kan mirip belakangnya aja gitu kan. Ketika bangsa Israel dijajah oleh Romawi, orang Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Romawi suruh nyebut Iso nggak bisa, sama seperti orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu. Mereka menyebutnya apa? Isus. Kalau orang Romawi selalu belakangnya ada us gitu. Saya nggak tahu, mungkin engkus yang di Sunda juga mungkin keturunan Romawi apa enggak, saya nggak tahu. Ya kan ada engkus gitu kan. Ya nggak tahu ya, siapa tahu dulu ada leluhurnya orang Romawi, nggak tahu juga. Jadi kalau orang Romawi ngomong selalu nama orang itu belakangnya selalu dikasih dengan apa namanya, lafaz us gitu. Kalau orang Yunani bukan us, as. Jadi kalau Andreas gitu belakang Matias gitu. Tapi kalau Romawi Matius gitu, ya. Jadi orang Romawi menyebut Iso nggak bisa, dia nyebutnya Isus. Sampai abad ke-16 Bu, abad 16 itu pada tahun 1500-an ya berarti ya. Jadi kalau yang dianggap dengan Iso atau Isa ini lahir misalnya di abad pertama Masehi ya, ini abad 15 ini berarti 1500 tahun setelah ada Nabi Isa alaihissalam. 1500 tahun baru orang Eropa nih, orang Eropa dari bangsa Itali, namanya Giorgio siapa ya, Tursino namanya. Nah, saya nggak tahu nih orang Italia ini keturunan Jawa apa gimana kok Tursino gitu. Jadi memang lucu ya kadang-kadang ya, yang di sini Soekarno, di sana bisa ada Tursino gitu, kok bisa ada mirip-mirip gitu ya. Si ahli tata bahasa Tursino ini yang pertama kali menciptakan huruf J
Nah, ya, jadi dulu huruf Latin itu ada huruf I, tapi belum ada huruf J. Sampai abad 16 baru ada huruf J. 100 tahun setelah ada huruf J, baru ada kata Jesus pertama kali. Berarti tahun 1632 yang saya tahu. Di sebuah pengadilan di Inggris, salah satu dokumennya baru menyebut kata Jesus, gitu. Jesus, bahasa Inggris. Ya. Kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen baru di abad 18, kira-kira di tahun 1750. Ya, huruf J 1524, kata Jesus pertama kali 1632, masuk ke dalam Bible 1750. Butuh 200 tahun lebih untuk masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Nah, terus sebelumnya kata apa? Isus, masih pakai bahasa yang Romawi gitu. Isus gitu. Saya bawa Bible-nya sebenarnya tuh ada di mobil, cuma saya nggak turunin. Lama-lama koper saya jadi tambah berat soalnya Bible-nya nambah terus gitu. Yang mana? Yang masuk ke dalam Bible itu baru masuk di tahun 1750, Bu. Ya, namanya Thompson Bible. Thompson Bible ini juga sebenarnya terjemahan-terjemahan yang berasal dari King James Bible. King James Bible atau kitabnya orang Kristen yang diterbitkan tahun 1611 itu belum pakai kata Jesus, masih pakai kata Isus, ya, sama dengan yang di Romawi. Oke. Jadi sebenarnya sama, mau Iso Aramaik, mau Isa bahasa Arab, mau Isus bahasa Romawi, mau Yesua bahasa Ibrani, orangnya sama. Orangnya. Cuma ceritanya berbeda. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen diceritakan namanya Yesus lahir di Bethlehem, taruh di palungan. Nanti gereja bilang lahirnya di kandang kuda, padahal di kitabnya nggak ada tulisan kandang kuda, cuma ada tulisan palungan gitu aja, ya. Terus kemudian lahir dan dijadikan Tuhan, diceritakan mati di salib, bangkit di hari ketiga, terus diangkat. Yang Islam masuk ke dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di bawah pohon korma, tapi lokasinya memang nggak ditulis di mana, ya. Kalau di kitabnya orang Kristen ditulisnya Bethlehem, di Quran Maryam hanya disuruh untuk menjauh dari kota Yerusalem ke sebelah timurnya Yerusalem, di tempat yang banyak kurma, pohon kurma, ya kan? Kalau kita membaca kan Maryam disuruh menggoyangkan batang pohon kurma supaya kurmanya jatuh bisa dimakan oleh ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bulan apa kira-kira pohon kurma tuh kalau sampai digoyang tuh pohonnya jatuh? Nah, pada musim panas, nggak mungkin musim dingin kurma berbuah gitu, ya. Kalau di Kristen, di kitabnya Kristen, Bu, tidak ditulis Yesus lahirnya bulan apa. Bulan Desembernya nggak tertulis, apalagi tanggalnya juga tidak tertulis, ya. Jadi tidak tertulis atau diceritakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, yang agak janggal di kitabnya Kristen itu ditulisnya begini: sebelum Yesus itu lahir, itu malaikat Gabriel, kalau kita sebutnya malaikat Jibril. Siapa, Bu? Cukup sampai Jibril? Tambahin dong, Bu, alaihissalam. Ya, gitu ya. Kalau di kitabnya Kristen disebutnya hanya malaikat Gabriel, kalau di Al-Quran sebutnya malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan itu kepada Maria nih, ibunya Yesus, pada waktu gembala-gembala. Nah, gembala apa? Gembala domba sedang menggembala domba di padang. Kira-kira kalau benar Yesus lahirnya bulan Desember, tempatnya di Palestina, padahal di Palestina tuh kalau Desember sedang musim dingin. Nah, pertanyaannya kan jadi gembala-gembala yang mana yang berani keluar malam-malam gembalain domba gitu? Itu nggak masuk akal gitu ya. Keluar rumah aja nggak berani, ini gembalain domba di padang lagi gitu. Nah, itu yang mendapat kritikan bahwa tidak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember, gitu ya. Karena juga tidak tertulis gitu. Nah,
terus dari mana dong orang Kristen kok bisa merayakan kelahiran Yesus bulan Desember gitu? Ada tradisi Bu, ya tradisi tidak cuma hanya bangsa Israel, tapi dari bangsa-bangsa sebelumnya yang punya cara menghitung orang ini lahirnya bulan apa gitu, atau tanggal berapa. Dari mana? Bagaimana caranya? Kalau orang-orang itu tahu kapan orang itu mati. Nah, ketika orang mati, tanggal berapa kan ketahuan. Dari tanggal itu, zaman dulu tradisinya mereka mengatakan bahwa kalau dia mati misalnya nih Bu ya, misalnya tanggal 25 Maret misalnya. Berarti dianggapnya 25 Maret itu adalah hari di mana orang itu sedang terjadi pembenihan di kandungan ibunya. Paham nggak Bu maksudnya? Bukan lahir Bu, belum lahir, baru menjadi, nah, baru menjadi dibuahi gitulah Bu lah, ya, pembenihan gitulah. Jadi kalau misalnya dia matinya 25 Maret, orang zaman dulu bilang berarti dia jadi manusia di perut ibunya juga tanggal 25 Maret. Baru jadi nih Bu. Berarti kalau 25 Maret lahirnya bulan apa? Kan tinggal tambah 9 bulan. Ya kan? 25 Maret tambah 9 bulan, jatuhnya Desember. 25 Maret ke 9 bulan jadi 25 Desember. Itu Bu caranya. Cara mereka ngitung gitu ya. Gampang banget gitu istilahnya. Tapi itu adalah tradisi, ya. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan orang itu di benih ibunya? Dia harus ke dokter kandungan. Ibu kapan terakhir datang bulan gitu kan gitu. Ditanyanya begitu kalau sudah masuk dalam ilmu pengetahuan. Tapi zaman dulu kan belum begitu. Makanya orang dulu menganggap orang itu lahir caranya dihitung mundur dari tanggal dia mati. Gitu. Ya. Itu cara pertama mereka menghitung, ya. Itu orang-orang tradisi bangsa Yahudi. Diteruskan sama Kristen. Kristen yang sudah tumbuh di abad pertama, kedua, ketiga itu mengikuti tradisi bangsa Yahudi, menghitung tanggal lahirnya Yesus menjadi dengan cara seperti itu. Karena matinya dianggap tanggal 14 bulan Nisan. Nah, ini tradisi Yahudi lagi nih Bu ya. Bulan Nisan itu bulannya Yahudi. Dikonversi ke kalender Masehi, jatuhnya 25 Maret. Nah, 25 Maret tinggal tambah 9 bulan. Jatuhlah 25 Desember. Itu Bu caranya. Pertama, itu cara pertama. Kenapa kok Yesus dianggap lahir 25 Desember, ya? Banyak nanti bapak-bapak gereja atau pemuka-pemuka agama Kristen yang mengemukakan tentang itu di awal-awal, ya, di abad awal-awal gitu lah. Izin minum dulu. Mohon maaf nih Bu, suara saya agak habis nih. Waduh, saya kemarin tuh baru pulang dari Bali Bu. Di Bali, ceritanya kan tahun baruan ya Bu ya. Oh, tahun baru ke Bali ngapain coba? Aduh. Ibu ini udah seuzon aja sama saya. 31 Desember terbang ke Bali, mau ngapain coba tuh? Pasti dugem gitu. Padahal Bu, 31 Desember saya ke Bali, saya diundang sama satu keluarga Bu, keluarga muslim. Tinggalnya di Denpasar. Anaknya kelas 2 SMA. Bulan September yang lalu anak mereka murtad. Masuk agama Katolik. Anak kelas 2 SMA Bu, umur 16 tahun. Kok bisa? Nah loh, kok bisa? Bisa lingkungan. Orang tuanya baru ngaku sama saya. Iya kok, saya ini kurang perhatian sama anak kok. Saya ini sibuk. Bapaknya kerja di BNI, ibunya kerja di Mandiri. Oh, dua-duanya orang sibuk semua lah. Anaknya 3, mungkin kurang perhatian. Ketika kurang perhatian, umur 16 tahun kan lagi nyari siapa aku gitu kan. Nah, jadi dia mencari jawaban. Dia tanya-tanya kepada orang tuanya nggak bisa jawab. Dia tanya-tanya kepada ustadznya juga nggak bisa jawab. Dia tanya ke gereja, dijawab gitu. Dijawab dengan doktrin. Gitu. Akhirnya dia murtad bulan September yang lalu. Orang tuanya minta tolong, ya kan? Akhirnya
dari apa namanya iparnya keluarga ini nonton video saya gitu, sering nonton gitulah. Istrinya udah komplain, kok ini apa namanya suami saya nih kalau malam bukan pegang saya, pegangnya handphone kata. Nonton video Doni terus katanya, bukan saya yang dipegang gitu. Anaknya berapa bu? 3, itu udah dipegang bu ya. Nah akhirnya diundanglah saya ke sana. Saya punya waktunya 31 Desember, saya terbang ke sana, nyampe sore langsung ke rumah orang tua itu, ngobrol, diskusi dari jam 7 malam ya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam nggak dikasih makan lagi. Sudah dibeliin makan, cuman karena saya udah keburu ngobrol jadi makanannya nggak kemakan gitu. Udah ngobrol 3 jam baru inget, oh iya belum makan, sambil makan sambil ngobrol. Jadi alhamdulillah ketika di Bali 31 Desember pukul 12 malam, 12 maksudnya tanggal 00 ya, pas pergantian tahun baru itu di rumah itu di sekelilingnya semuanya pada mercon semua. Wah berisik banget. Tetapi ketika mercon itu semua dinyalakan, saya mensadarkan anak itu kembali masuk Islam. Alhamdulillah ya. Hah? Iya, ya kalau mau dibilang cepat tapi dari bulan September bu. Karena orang tuanya baru tahunya 2 minggu kemarin. Baru tahunya baru pertengahan Desember, September, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan baru ketahuan ya. Nah alhamdulillah jadi saya kembali bukan dugem bu gitu. Ajeb-ajeb gitu. Itu malam tahun baru di Bali sudah selesai, subuhnya sampai saya pulang kajian terus. Alhamdulillah dibikin sebuah acara di Bali di sebuah kafe yang punya muslim. Alhamdulillah dibikin acara, undangan bebas buat siapa aja mau datang boleh. Ya yang datang banyak kan muslim, tapi ada orang Kristennya juga. Ya, datang juga di acara itu. Dengerin gitu. Nah, di Denpasar ketika diberikan waktu tanya jawab, si moderatornya bilang, "Ada yang non muslim di sini?" Ada yang tunjuk tangan. "Nah, silakan yang non muslim duluan yang tanya," saya bilang. "Yang muslim harus sabar," saya bilang. "Tunggu ya, yang non muslim dulu yang tanya." Ya sudah, dia tanya, saya jawab. Kemudian acara selesai, yang non muslim ini ngobrol lagi sama saya sambil makan. Ngobrol 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ya. Alhamdulillah masuk Islam di kafe itu gitu. Masuk Islam di kafe. Enggak bu, kalau yang kafe cuma 1, yang lain masjid semua. Tapi satu kali saya ngisi kajian itu di sana, kajian subuh, namanya kajian musola apa gitulah, saya lupa namanya, tapi judulnya musola gitu ya. Ketika saya masuk, mana musolanya pak? Oh di lantai 2, oh ya naiklah kita. Begitu naik, saya lihat lebih besar dari ini bu tempatnya, 3 kali lebih besar dari ini, disebut musola. Bingung nggak pak? Saya begitu naik, ini musola nih pak, sebelah gitu. Tadi sama DKM-nya kan, dapat izin masjid susah tat katanya. Ya susah dapat izin untuk masjid itu susah. Di seluruh Denpasar itu katanya masjid cuma 4 katanya. Yang lain ada tapi namanya sebut musola gitu. Tapi musolanya gede-gede pak. Musola sama ini 3 kali lipat gedenya dari ini. Alhamdulillah ya. Artinya saya senang karena saya bisa membagikan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Iya, ilmu seperti inilah yang membandingkan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Jadi kalau kita tahu di dalam kitabnya mereka isinya apa gitu ya, ketika kita berbicara dengan orang Kristen sendiri dan kita bisa membuktikan asal usul kitab mereka dari mana, siapa yang menulis, ada kitab yang tidak diketahui siapa yang ngarang, terus ada ayat-ayat yang kontradiksi, bahkan ada ayat-ayat yang tidak otentik. Jangan bilang tidak asli pak, orang bilangnya palsu, saya bilangnya tidak sahih aja pak. Kita taunya kan sahih ya pak ya, sahih doif gitu ya, saya bilangnya tidak sahih gitulah ya. Artinya kita hanya mengajak saudara-saudara kita untuk berpikir gitu aja, tapi kita tidak boleh memaksakan ya. Terus kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri
ternyata yang disebut dengan Yesus Kristus itu yang dituhankan oleh saudara kita, ternyata kok malah kita yang mengikuti perbuatannya. Tahu nggak bu maksudnya? Tahu nggak bu maksudnya? Di Islam kita yang laki-laki sunat, ya kan? Di kitab mereka Yesus sunat. Di Islam kita sholatnya sujud. Di kitab mereka nggak cuman Yesus saja, Yesus, Abraham, Musa, Nuh, terus kemudian Harun, Daud, kemudian Esra, Yosua, semuanya pada sujud. Di kitab mereka ada ayatnya. Kita semuanya sholatnya sujud, gitu. Kita puasa, ya bu ya. Yesus puasa, Nabi Musa puasa, semua pada puasa nabi-nabinya di kitab mereka. Kita gak makan babi. Yesus sendiri juga gak makan babi, karena dia bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun dari Taurat tidak akan dihilangkan. Nabi-nabi yang lain sebelumnya juga gak makan babi. Kita gak makan babi. Di kitab mereka juga diceritakan bahwa kalau yang di kitab mereka kan yang disalib Yesus, ya kan? Di Quran kan orang yang diserupakan. Jadi terlepas daripada yang di kitab mereka tuh yang disalib siapa, ketika jenazah yang diturunkan dikafani. Kita juga dikafani ya bu ya? Iya, emang udah meninggal kok? Kan belum. Maksudnya yang meninggal di dalam Islam jenazah dikafani. Di kitab mereka juga dikafani. Gitu. Dan kita bisa membuktikan bahwa ternyata kita yang melakukan atau mengikuti sunnah Yesus yang di dalam Bible. Sunnah Yesus buktinya. Loh, betul kan? Istilahnya gitu Pak ya, sunnah Yesus di Bible. Kita yang melakukan. Jadi kalau kita, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen gini. Jadi kalau kita melakukan sunnah Yesus, ternyata setelah kita mati, Yesus ternyata Tuhan, dan yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, kita akan rugi apa bu? Nggak rugi ya bu ya. Walaupun kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan, ternyata setelah mati ternyata Yesus Tuhan. Ruginya di mana? Ya nggak apa-apa, paling cuma Tuhan toh gitu paling, ya nggak? Tapi kalau orang Kristen yang sepanjang hidupnya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, setelah mati ternyata Yesus bukan Tuhan. Gimana? Nangis bombay dong berarti ya? Minta dikembalikan lagi jadi manusia gitu ya? Sudah terlambat. Nah jadi saya sering bilang ke teman-teman yang Kristen, jadi kalau kita sekarang nih hidup di dunia nih, kan kita sudah mengikuti kitab-kitab yang sudah ada di depan kita. Ada Quran, ada Bible, ya. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Keyakinan masing-masing harus tetap saling dihormati. Kita tetap harus saling menghormati keyakinan mereka. Saya cuma ngajak mikirnya, ya itu kita pakai manajemen resiko lah namanya. Itu namanya manajemen resiko. Mentang-mentang saya dulu kerja di perusahaan, jadi ngomongnya manajemen resiko gitu. Nah, ketika ada manajemen resiko, ada resiko yang lebih kecil dan ada yang lebih besar, mana yang kira-kira aman buat kita? Itu aja. Yang lebih kecil pasti. Nah, yang lebih kecil yaitu di Islam. Ya, dengan analogi seperti itu gitu deh, dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Alhamdulillah ketika ada orang-orang teman-teman Kristen yang mau mengikuti resiko yang paling kecil, bersahadat. Ya, itu yang saya lakukan dengan teman-teman Kristen. Balik lagi dong ke Natal ya. Udah selesai belum tuh Natalnya? Hah? Belum ya? Ini hidup kan nih? Nah, jadi tadi cara pertama ya. Cara pertama orang zaman dulu menentukan kapan dia lahir, caranya begitu. Yang kedua, kenapa kok Yesus bisa dianggap atau diperingati hari kelahirannya 25 Desember? Ini cara yang kedua. Yang kedua ini, aduh ini suara nih. Pulang dari Bali habis jadi mau pilek. Nah habis ini mau ke Jawa lagi nih bu. Sampai tanggal 13 lagi nih, aduh. Yang kedua, itu ada yang namanya istilahnya
Tradisi juga nih Bu, ini juga tradisi ya. Nggak tahu lagi kajian, main telepon aja ya. Oke, sebentar, ini supaya saya nggak salah ngomong nih, soalnya ada nama-nama yang susah disebut nih. Oke, sebelum ada Kristen, orang-orang zaman dulunya, Romawi, Yunani dan sebagainya, bangsa-bangsa itu kan hidup di daerah utara, gitu kan, Eropa Utara. Ini kalau kita ngeliat fisiknya aja Bu, bumi bulat apa datar Bu? Oh bulat ya, belum berubah ya Bu ya. Alhamdulillah. Bumi yang bulat ini kan berputar, berotasi. Matahari juga berotasi kan Bu. Jadi bumi yang berotasi ini kan juga menerima sinar matahari. Ketika menerima sinar matahari, separohnya bumi ini kan menerima sinar matahari. Tapi separohnya ini apakah ujungnya kutub utara, ujungnya kutub selatan? Belum tentu, gitu ya, belum tentu. Jadi ada bagian bumi yang khusus di bagian utara yang mendekati ke kutub utara itu tidak menerima matahari seperti kita di Indonesia. Ya, kita ini kan di Khatulistiwa. Jadi nggak mungkin kita nggak dapat matahari full 12 jam gitu. Kalau mereka mungkin mereka bisa tidak menerima matahari sepanjang kita gitu di sini ya. Karena di tempat mereka tidak menerima matahari yang penuh seperti kita, jadi akhirnya timbul pemikiran-pemikiran orang zaman dulu. Ketika mataharinya kelihatan kecil, terus bisa makin besar sampai akhirnya kelihatan full. Orang dulu jadi mikir. Contoh lah, nggak usah di barat lah, di Indonesia juga banyak ya yang begitu ya. Gunung disebut perahu yang ditebalikin gitu. Apa Bu? Tangkuban perahu. Ya itu adalah legenda atau apa mitos gitu ya. Orang zaman dulu punya cerita tertentu untuk menggambarkan Tangkuban Perahu itu dulu adalah perahu yang ditebalikin. Begitu juga orang-orang sana. Ini wajar karena orang-orang zaman dulu kan belum bisa berpikir seperti orang zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka mikirnya gini, bikin legenda ketika mataharinya tidak terlihat secara penuh, ini seolah-olah mereka menggambarkan matahari itu sebagai dewa gitu Bu. Ya, disebut sebagai dewa. Kalau belum penuh, ini lagi berperang nih gitu, lagi berperang atau mungkin lagi ditawan gitu lah. Seperti itulah kurang lebihnya. Sampai akhirnya matahari itu terlihat penuh, itu terlihat penuhnya pas tanggal 25 Desember gitu. Jadi pas 25 Desember mataharinya terlihat penuh gitu. Mereka mikir, ini dewa matahari menang gitu, tidak terkalahkan gitu. Disebutnya apa itu? Peristiwa seperti itu namanya Sol Invictus. Ada uslah gitu ya, Sol Invictus. Sol itu yang disebut dengan dewa Sol gitu. Dewa Sol itu adalah dewa matahari ya. Itu dari mulai zaman orang ribuan tahun dari sekarang. Ketika mereka sudah merayakan hari-hari seperti itu berlangsung terus ribuan tahun, bahkan sampai tetap dirayakan oleh bangsa Romawi gitu. Nah, ketika bangsa Romawi masih merayakan hari matahari itu, Natal tuh 25 Desember untuk menyembah dewa matahari, masuklah agama Kristen dengan Yesusnya gitu loh. Ya, jadi Yesus ini kan sebagai istilah dewa atau Tuhan barunya orang Romawi gitu. Orang Romawi yang pagan mendapat agama baru. Tuhannya siapa? Yesus. Yesus inilah yang akhirnya menggantikan dewa Sol itu. Karena tanggal 25 Desember itu sudah hari sakral buat mereka. Pokoknya kalau 25 Desember dugem gitu lah. Ya, ajab-ajab gitu lah. Pesta gitu lah. Makan, minum, pokoknya begitu mereka. Ketika ada agama baru, Tuhannya berubah menjadi Yesus, terus menggantikan dewa Sol ini. Mau nggak Bu kira-kira orang Romawi kalau nggak ada ajab-ajabnya? Nggak mau, ngapain? Mau Tuhannya siapapun yang penting ajab-ajab gitulah gitu ya. Yang penting pesta poranya. Nah, tapi kalau tanggal 25 Desember tetap Tuhannya diganti, ya, Tuhannya diganti, tapi pesta poranya tetap. Mau nggak Bu? Ayo aja lah, yang penting pesta pora kan gitu. Yang penting partinya gitu. Mereka mungkin nggak mikir bodo amat Tuhannya siapa, yang penting party gitulah. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya, ini bahasa
Bahasa inilah bahasa gaulnya begitu, ya. Jadi Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang baru masuk ke dalam Romawi, menggantikan Dewa Sol yang disebut dengan matahari yang tidak terkalahkan, gitu ya. Referensinya banyak. Nah, Kristen sendiri masuk ke Romawi sebagai agama negaranya Romawi itu nggak cuma setahun 2 tahun, butuh waktu cukup lama. Tahun 313, kaisar yang berkuasa waktu itu Kaisar Konstantin namanya, ya. Kaisar Konstantin ini yang pertama kali bisa dikatakan membawa agama Kristen ke Romawi. Ceritanya gimana? Ada juga ceritanya, mungkin ada perang. Kaisar Konstantin seperti melihat di langit, seperti di awan-awan itu seperti tanda salib dan sebagainya. Di cocokologi itulah adalah bentuk pertolongan daripada Yesus kepada dia karena dia lagi perang. Terus Konstantinnya menggandeng orang-orang Kristen. Akhirnya menggandeng itu dengan cara apa? Dibikinlah semacam kayak konsili gitulah. Jadi orang-orang Kristen yang digandeng sama Kaisar Konstantin ini dianggap sebagai orang-orang yang bisa mengendalikan orang-orang Kristen. Kan biasa Bu, ya, begitu kan biasa kan? Saya mau suara nih dari suatu daerah, yang saya pegang kan dedengkotnya dulu gitu. Dedengkotnya ini yang bisa mengendalikan orang-orang di sana. Kurang lebih seperti itu. Tahun 313, Kaisar Konstantin membuat sebuah dekret. Pakai dekret nih namanya. Decree of Milan. Milan itu kan nama kota di Italia. Dinyatakan bahwa Kristen boleh dipeluk. Boleh peluk lagi. Iya benar ya, dipeluk ya. Dipeluk begini, bukan? Dirangkul. Boleh dianut gitulah ya di Romawi. Tapi belum jadi agama negara. Cuman boleh istilahnya menjadi agama yang legal gitulah di Romawi. Tapi belum menjadi agama negara. Barulah tahun 380 kaisar yang baru namanya Kaisar Theodorus membuat dekret lagi namanya Decree of Thessalonica, ya, menyatakan bahwa Kristen menjadi agama yang resmi untuk Romawi, jadi agama negara gitu, ya. Berapa tahun tuh? 313 ke 380. Itu kan butuh waktu puluhan tahun kan untuk menjadikan Kristen sebagai agama negaranya Romawi. Sepanjang itu ada 2 konsili yang penting, ya. Yang pertama diadakan di Nisea. Nisea itu daerah kekuasaan Romawi juga. Nisea itu sekarang adanya di Turki. Bikin konsili, dikumpulkanlah pemuka-pemuka agama. Sebagian bilang Yesus itu Tuhan, sebagian bilang Yesus bukan Tuhan. Setelah konsili, tahu konsili Bu? Muktamar. Nah, muktamar langsung tahu. Konsili sama muktamar sama lah. Nah, di konsili itu akhirnya diambil voting gitu. Jadi Tuhan by voting gitu. Loh iya, ya kan karena tidak sepakat. Loh kalau kita konsili, kalau kita muktamar mau milih RT aja akhirnya voting ya Bu ya. Jadi RT by voting juga berarti kan. Nah, pada waktu konsili itu di voting akhirnya ditetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa atau dengan Tuhan. Sejak saat itulah Yesus dianggap dia juga Tuhan gitu. Ya, 325. Sudah ada Trinitas belum Bu? Belum, baru Duinitas, dua gitu. Loh iya dong, kan baru Yesus sama Bapa, berarti kan Duinitas. Tahun 381, setahun setelah Kristen jadi agama resminya Romawi, bikin muktamar lagi namanya Konsili Konstantinopel. Ditetapkan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Roh Kudus juga Tuhan gitu. Jadi ditetapkan bahwa Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Hah? Ya ini keyakinan, ini keyakinan mereka. Saudara kita yang Kristen, kita tetap harus menghormati, ya. Iya bilangnya begitu, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ya ini keyakinan mereka, ya kita tetap harus menghormati.
Tapi di kitabnya mereka diceritakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang baptis siapa? Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau di kitabnya Kristen, Yohanes Pembaptis itu termasuk yang orang paling hebat juga gitu. Bisa membaptis Tuhan. Loh iya dong, kan katanya Yesus Tuhan dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes membaptis Yesus itu di Sungai Yordan. Diceritakan lagi di kitabnya mereka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ya kan? Setelah itu ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, Yesus maksudnya. Jadi ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit, Bapa gitu kan. Tiga-tiganya nih nongol bareng gitu istilahnya. Terus mau bilang satunya dari mana gitu. Nongol bareng masalahnya. Ya, tapi itu adalah kan keyakinan mereka. Kita tidak boleh olok-olok, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, itu pesan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung loh. Nggak boleh loh, ya. Saya ditugaskan berdebat dengan pendeta. Tapi saya punya rambu-rambu, saya diberi rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Al-Qur'an. Karena di Quran disebutkan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Terus kemudian janganlah kamu mencaci maki sesembahan mereka, karena mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Jadi kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Oke, ini hanya fakta sejarah, ya. Nah, itu konsili tadi Nisea, Konstantinopel sudah selesai belum Bu akidahnya mereka? Belum, masih banyak. Setelah itu konsili Efesus 431 menyatakan Maria sebagai Theotokos. Apa tuh Theotokos? Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganter gitu. Bunda Maria gitu. Ya. Ya itu keyakinan, sekali lagi itu keyakinan, yaitu hak mereka. Ya. Terus kemudian ada lagi konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus punya duinatur gitu. Ada yang tahu nggak Bu, duinatur? Hah? Bahasanya pusing. Duinatur itu artinya sifat ganda. Sifat ganda itu artinya Yesus sepenuhnya manusia, Yesus juga sepenuhnya Tuhan. Itu akidah, gitu kan? Tadi konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon 451 Masehi. Ketika konsili Kalsedon ini barulah nanti ada gereja yang memisahkan diri. Oh, saya nggak setuju, pisah gereja timur, pisah lagi apa, sampai akhirnya 1054 pecah Katolik dan Ortodoks. Ya. Masalahnya juga cuma kecil-kecil aja. Nanti di abad ke-16 pecah lagi Protestan. Gitu. Nah, tadi konsili belum selesai. 451. 553 bikin lagi konsili di Konstantinopel lagi. Namanya konsili Konstantinopel kedua. Menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Halo, pusing-pusing deh tuh bubun. Ya, itu akidah lagi. Terus konsili lagi, bikin lagi di Konstantinopel, bikin namanya konsili Konstantinopel ketiga. Bagaimana Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak? Kan bilangnya kan sifat ganda, manusia juga, Tuhan juga. Terus kehendaknya satu berdua gitu. Ya, itu konsili Konstantinopel ketiga. Sampai akhirnya bikin lagi konsili di Nisea, namanya konsili Nisea 2 tahun 781. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Itu konsili-konsili itu yang membentuk dan meneguhkan akidahnya orang Kristen. Ya. Selanjutnya konsili-konsili yang lain ngomongin manajemen gereja, paus ini sesat, atau bahkan sampai program kristenisasi itu di konsili-konsili yang berikutnya. Itu sejarahnya mereka ya Bu ya. Aduh, ini kayaknya airnya kurang nih Pak. Boleh minta lagi nggak Pak? Makasih ya. Lupa bawa kopi.
Baik, jadi tadi kita mengenal bahwa Natal kenapa bisa 25 Desember yang dianggap sebagai hari lahirnya Yesus. Tadi kita sudah mengenal ada dua cara ya, dua cara. Yang pertama dengan cara menghitung hari kematiannya ditambah 9 bulan menjadi hari kelahirannya. Yang kedua caranya memang masuk karena tradisi. Tradisi orang-orang sebelumnya menyembah Dewa Sol atau Dewa Matahari itu yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Akhirnya mereka diberi agama yang baru dengan Tuhan yang baru yaitu Yesus, tetapi hari lahirnya tidak berubah, tidak diubah gitu lah ya. Itu Natal. Tahun baru bagaimana tahun baru? Nah, kalau Islam boleh nggak merayakan tahun baru? Hah? Iya, merayakan tahun baru Islam boleh nggak, Bu? Boleh. Oh, tahun baru Islam. Nah, ini yang kita omongin tahun baru apa nih? 1 Januari apa tahun baru Islam nih? Kalau tahun baru Islam udah nggak usah dibahas ya. Iya kan? Ini yang dimaksud tahun baru yang mana nih? 1 Januari. 1 Januari. Kita gimana? Boleh nggak kita merayakan? Gimana, Bu? Hah? Itu juga ada perbedaan pendapat ya, tapi yang melarang atau mengharamkan mungkin kalau dilihat pendapatnya lebih sedikit daripada yang membolehkan. Boleh ya, bukan wajib ya, Bu ya. Boleh, bukan wajib. Tapi dengan catatan juga, dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Jadi merayakan tahun baru itu harus tidak boleh sampai merusak akidah kita sebagai umat Islam. Ya, merayakan tahun baru boleh, benar, boleh. Oh, minum bir dong kalau gitu. Birnya yang tadinya nggak boleh, tahun barunya boleh gara-gara merayakan jadi ikut minum bir. Ya, itu berarti sudah merusak syariat Islam juga. Itu yang nggak boleh, ya. Sampai merayakan tahun baru dengan cara-cara yang merusak keislamannya itu yang nggak boleh. Oke. Terus dari mana tuh tahun baru gitu kan? Tahun baru itu juga ternyata sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Sebelum ada Yesus pun sudah ada orang merayakan tahun baru ya. Memang tahun baru itu berdasarkan dari penanggalan Masehi ya, Bu ya. Masehi itu berarti tahun yang dianggap tahun kelahiran Yesus. Jadi perayaannya itu sebenarnya sudah sebelumnya. Itu sudah ditetapkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya termasuk bangsa Romawi juga gitu. Nah, mereka memang menggunakan cara perhitungan Masehi itu, tapi juga dengan boleh dikatakan dengan tahayul lah begitu. Contoh misalnya Januari dari mana? Dari Dewa Janus katanya. Kenapa Dewa Janus? Karena Dewa Janus punya muka dua, depan, belakang. Jadi tahun baru itu Januari itu dianggap sebagai orang untuk melupakan masa lalu menuju masa depan. Kira-kira gitu. Nanti ada lagi tradisi-tradisi yang lain yang kurang lebih konsepnya sama lah. Namanya tahun baru itu kan meninggalkan tahun yang lama masuk ke tahun yang baru. Harapannya lebih baik, lebih sukses dan sebagainya. Kurang lebihnya begitu ya. Yang mengikuti kalender tahun baru Masehi habis. Iya, tadi udah habis jayanya. Itu ngapain dibawa ke depan kalau habis? Masih ada dikit-dikit. Ya, tinggal ampasnya doang. Tadi saya bawa air jaya, Bu, masalahnya. Makanya masih bisa bertahan ngomong. Udah habis, tinggal ampasnya doang. Ya udah, nggak apa-apa. Ini sedang bertahan nih gitu. Jadi ya gitu. Yang merayakan tahun baru itu ya memang diawali dan dilestarikan oleh orang-orang yang bukan Islam. Ya. Kalau di Islam kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa Islam punya hari raya cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Udah cuma 2 itu aja. Jadi kalau berkenaan dengan tahun baru Masehi, ya kita bawa dirinya dengan sadar aja lah gitulah. Sudah tahu nih bukan perayaan umat Islam nih. Tapi karena hari libur nih, waduh, kan libur, cuti segala macam ya, dimanfaatkan untuk berlibur, ya boleh saja, nggak ada salahnya. Yang penting asal akidah Islamnya tetap terjaga, gitu, ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Bu, ini kan tahun Masehi ini kan, yang dirayakan tahun baru kan tahun Masehi kan. Ada yang tahu Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa Masehi?
571. Masih Ibu ya? Ini ibu-ibu kan cinta Nabi Muhammad SAW dong. Wih, ditanya cinta pada diam semua. Oh iya, waduh nggak kompak nih suaranya nih. Cinta ya Bu ya? Masya. Ngikut maulid Bu? Ikut. Berarti cinta kan? Bergembira kan? Karena kita dikaruniai dengan lahirnya seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lahir 571 ya Bu ya? Nabi menjadi seorang nabi umur berapa Bu? 40. 571 tambah 40 berapa Bu? Pegang kalkulator, Ri, buka kalkulator Ri. Saya mau tahu nih ibu-ibu yang cinta Nabi ini 611. Berarti 611 Nabi pertama kali terima wahyu. Betul ya? Lu pakai kacamata kayak profesor Ri. 611 ya Bu ya, ingat ya, tadi 571 terima wahyu 611. Quran diturunkan dalam waktu berapa tahun Bu? Wah, main 23 aja ya, 23 itu dibuletin ya Bu ya. 23, jadi 611 tambah 23 berapa Bu? 634. Benar Bu ya, 634 ya. Cinta Nabi nih Bu ya. Nabi wafat tahun berapa Bu? Halo, 600? Hah? 600 berapa? Ini cinta Nabi tapi nggak tahu hari wafatnya kapan. Gimana katanya cinta Nabi? 632 Masehi ya. Tadi Ibu bilang Quran diturunkan sampai 634 Bu ya. 632 Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Terus selama 2 tahun tuh siapa yang terima wahyu? Nah lo, gimana dong? Nah lo, aduh, Masya Allah, Ibu nih berarti ustazah nih berarti. Harus ngajarin nih Ibu nih. Karena tahun Masehi dengan tahun Hijriah dalam 1 tahun beda berapa hari Bu? 11 hari. Nah orang zaman dulu pada zaman Rasulullah ngikutnya tahun Masehi apa tahun Hijriah? Hijriah. Jadi kalau disebut 40 tahun terima wahyu, berarti tahun berapa Bu dia terimanya? Berarti bukan tahun 611 terimanya. Tahun berapa? 600. Saya ngitung 9 Bu, karena saya ngitung pakai komputer. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal misalnya. Memang tahunnya nggak disebutkan tahun gajah, tapi orang bilang tahun 571 misalnya. Saya hitung pakai kalkulator di komputer gitu, menghitung tanggalnya, ketemunya 609. 609 tambah lagi berapa tahun Quran diturunkan? Ya, kan 22 tahun, sekian bulan, sekian hari gitu kan. Pakai kalkulator lagi, pakai komputer lagi, ketemunya beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Jadi benar. Saya pernah Bu, namanya saya orang yang sering debat gitu ya, ditanya begitu. Pertamanya bingung, oh iya benar juga ya. Katanya 632 meninggal, dihitung-hitung 634 ternyata beda 2 tahun. Ditanya, loh siapa tuh yang terima wahyu selama 2 tahun? Tapi alhamdulillah ternyata jawabannya adalah ada perbedaan hari dalam Masehi dan Hijriah, gitu ya, 11 hari. Jadi ternyata nggak salah, alhamdulillah. Cinta Nabi Bu? Masih cinta Nabi Bu ya? Alhamdulillah. Jadi Ibu jangan khawatir, setiap serangan atau tuduhan atau syubhat terhadap Islam, insya Allah semuanya terjawab. Ya Bu ya, dengan Quran, dengan kebenaran di dalam Islam, insya Allah Islam adalah agama yang benar. Apa yang paling benar Bu? Yang benar. Udah pinter. Bukan paling benar Bu ya? Yang benar. Kalau Islam agama yang paling benar, berarti agama samawi ada berapa Bu? 1. Oh ya Bu, keren. Di tempat lain Bu, ibu-ibu saya tanya, Bu, Islam agama yang paling benar apa yang benar? Yang paling benar katanya. Terus inna dina indallahil Islam gimana Bu? Diam semua. Nah, kan ada ayatnya, inna dina indallahil Islam. Terus kok berani-beraninya bilang Islam agama yang paling benar? Kalau paling benar berarti ada yang lain yang benar. Nah, jadi hati-hati Bu. Ini kadang-kadang hal seperti itu dimanfaatkan, ya,
dimanfaatkan oleh bisa jadi orang-orang Islam yang liberal atau orang-orang orientalis untuk menyerang Islam, untuk melemahkan akidah kita. Nanti jatuh-jatuhnya kalau nggak jadi liberal, jadi murtad. Contohnya seperti anak di Bali itu, dia murtad karena dia menerima pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang orientalis, bisa murtad. Dari ayat-ayat Quran pun yang dipakai juga bisa menjadikan orang Islam murtad. Kenapa? Karena ayat-ayat Quran itu ditafsirkan secara liberal. Bisa Bu, banyak ayatnya. Dari Kristen juga bisa begitu. Mereka juga banyak yang menggunakan ayat-ayat Quran dipelintir, ditafsirkan berbeda daripada pandangan orang Islam itu sendiri. Dari kata-katanya juga bisa. Yesus itu atau Isa itu kalimatullah. Wah, bilangnya gitu. Maka itulah dia firman. Karena di kitab mereka firman itu menjelma jadi manusia. Yesus itulah firman. Di Quran disebutkan Isa kalimatullah. Disebutkan lagi ruhullah malah. Udah kalimatullah ruhullah malah. Jadi benar tuh Yesus Yesus Tuhan menurut Quran, kata orang Kristen yang salah menafsirkan. Padahal kalimatullah maksudnya apa, Bu? Ada yang tahu? Hah? Iya, tapi Nabi Isa alaihissalam tuh disebut memang juga kalimatullah. Maksudnya apa Nabi Isa disebut kalimatullah? Maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT hanya dengan kalimatnya, hanya dengan firmannya. Apa? Kun fayakun. Maksudnya itu dipelintir. Oh tuh Yesus kalimatullah, firman Allah. Di sini Yesus firman yang menjadi manusia. Kira-kira begitu. Simpel sebenarnya. Tapi bisa membuat orang Islam murtad. Itu Nabi Isa alaihissalam disebut ruhullah. Maksudnya apa ruhullah? Kan malaikat Jibril alaihissalam meniupkan ruh, ya kan, kepada Maryam, ya kan? Disebutnya itu adalah ruhullah katanya. Jadi makanya Isa adalah Allah itu sendiri. Tuduhan, ya ini tuduhan. Ibu-ibu harus hati-hati yang dengar begitu. Maksudnya apa? Ruh yang ditiupkan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu adalah ruh yang berasal dan ciptaan Allah SWT. Maksudnya itu bukan berarti Allah sendiri gitu masuk dalam Maryam gitu. Kalau di Bible memang begitu gitu. Ya seolah-olah yang menjadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang masuk dalam Yesus gitu. Ya, jadi ibu-ibu, ini kita sekarang ngomongin Natal, tapi juga jangan lupa kita harus membentengi akidah kita. Jangan pokoknya taunya nanti ada informasi, wah informasinya kelihatannya masuk akal sedikit, tapi ternyata dipelintirkan, itu berbahaya. Ibu harus banyak belajar, tanya kepada guru-guru kita. Itu Ibu ya. Cukup ya Bu ya hari ini ya. Wah belum. Suara udah mau habis masih belum aja. Tega bener ya. Tanya jawab ya, tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab Bu, sebelum tanya jawab, alhamdulillah ada saudari kita. Saya dapat informasi dari komunitas akhwat namanya Satu Arah. Wih, Satu Arah berarti yang dari depan forbidden ya berarti ya, nggak boleh ya. Satu arah hanya kepada Allah SWT ya. Alhamdulillah. Jalur puncak satu arah. Nah, alhamdulillah ada saudari kita ya yang menyatakan ingin memeluk agama Islam. Alhamdulillah ya. Dan ini keren nih ya. Kerennya apa? Saudari kita ini yang mau memeluk agama Islam pada hari ini diantar oleh ayahnya yang masih Kristen. Keren loh. Woi, kita boleh acungkan jempol. Mana tadi bapaknya? Ada ya? Oh di luar. Oh ya, dia diantar oleh ayahnya yang masih Kristen. Ya tadi sempat menitikan air mata, tapi ya saya sudah berikan beberapa pemahaman tadi ya. Ya boleh. Nah, kalau nggak di sini aja, di depan sini. Ya, ya kita harus hargai privasi orang dulu ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kini menjadi saksi. Bapak Ibu juga insya Allah mendapatkan pahala nih Bu ya. Oh ya.
Tes. Ganti kamar. Mic-nya gimana? Tadi bapaknya masuk, Nggak mau masuk lagi? Nggak mau? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini fragmentasi yayasan kita aja. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin ayahnya belum siap gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting, iya, ini anak tunggal ya. Panggilannya Natania. Nia ya? Tania. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada siang hari ini tanggal 4 Januari tahun 2025, di hadapan saya ada saudari Natania Lim ya, bertempat di Masjid Al-Hakim Menteng, Jakarta Pusat, menyatakan dirinya ingin memeluk agama Islam. Betul ya? Seperti biasa, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya kepada calon mu'alaf. Yang pertama, apakah Natania Lim ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kenapa saya bertanya begini? Karena di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Yang kedua, biasanya saya bertanya tentang orang tua, tapi karena ini orang tuanya malah yang mengantarkan sendiri anak tunggalnya untuk bersandar di sini, jadi saya tidak nanya lagi nih, ya. Yang jelas begini, saya mengetahui bahwa namanya orang tua, apalagi anak tunggal, memilih keyakinan atau iman yang lain dari orang tuanya itu pasti sedih, ya, itu wajar. Tetapi yang ingin saya pesankan kepada Natania Lim adalah, kalau sebelumnya Tania sebelum masuk Islam nih sudah sayang dan hormat kepada orang tuanya, setelah bersyahadat saya minta nanti Tania harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tuanya ya, insya Allah. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu ya. Apakah Natania Lim ini berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Iya, saya berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Natania untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Baik, selanjutnya ini tolong dibaca ya, Natania tolong baca. Mulai dari sini, pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Al-Imran ayat 19. Kemudian dilanjutkan dengan ini saya nama Natania Lim. Yang ini nggak usah dibaca, langsung agama sebelumnya ya. Setelah itu baru dengan kesadaran dan ikhlasan sendiri dan seterusnya sampai 2 kalimat syahadat. Baru nanti saya tutup kalimat syahadat ya. Dengan 2 kalimat syahadat ini sampai sini aja. Ya, sampai situ aja. Berarti nama langsung Ya, agama. betul. Ya, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
dalam surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Nathanielin, agama sebelumnya Kristen. Allahu Akbar. Ya, silakan. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang Natania, tolong tangan kanannya telunjuknya diarahkan ke atas. Ini adalah sebagai bentuk yang namanya tauhid. Ya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah SWT. Ya, sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Sudah ya, sudah tahu artinya? Sudah menerima dalam hati? Sudah, alhamdulillah. Baik, ikuti kalimat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya Pak Ibu ya, takbir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sekarang Natania tolong tanda tangan di atas kotak ini. Setelah itu ditulis nama jelas di bawahnya. Baik, alhamdulillah. Nanti sertifikat ini pulang ditempel dengan foto ya, pas foto ya. Nah, foto sendiri, jangan foto orang ya. Fotonya jangan yang pas lagi begini, pas foto biasa gitu ya. Nah, nanti boleh dilaminating untuk segera difotokopi dan mengurus pergantian agama di KTP ya. Tinggal ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bilang saya mau ganti keterangan agama di KTP, KTP lama dan sertifikat ini diserahkan, gak sampai sehari jadi ya. Nanti kalau udah jadi KTP yang baru dengan agama Islam, tolong KTP-nya difoto, kirimkan ke kami ya. Baik. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Natania Lim, bahwa yang pertama, sebenarnya di dalam Islam kita memahaminya begini: setiap manusia yang lahir, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia fitrah. Fitrah itu artinya apa ya? Sifat asalnya manusia, fitrah ya. Dalam hal ini konteksnya fitrah itu adalah muslim. Sebenarnya setiap bayi yang lahir itu muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Nah, ya, bayi lahir bisa apa? Gak bisa apa-apa kan? Dia lahir besar karena orang tuanya, dititipkan kepada orang tuanya. Namun ketika bayi ini nanti besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu kan karena orang tuanya. Nah, ketika orang itu nanti mendengar tentang Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam seperti Natania Lim sekarang, itu artinya sebenarnya orang itu tidak pindah agama sebenarnya, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya ya. Yang kedua, ketika ada orang yang bukan Islam kemudian dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosa orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan, insya Allah ya. Tapi dengan catatan Natania nanti menjalankan Islamnya dengan baik ya. Tapi kebaikan yang pernah dilakukan oleh Natania
dari mulai akhir balik sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah ya. Itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita boleh ngiri nih sama saudara-saudara kita yang muslim yang lahir di keluarga Islam yang mempunyai kesempatan yang sangat banyak untuk menumpuk pahala. Tapi kita juga diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dinolkan, pahala kebaikan kita tetap dicatat. Tinggal sekarang, mulai hari ini Nathaniel Lim belajar Islam dan mencatat semua amalan kebaikan ke depan, insya Allah. Ya, baik, kalau begitu saya minta kepada Nathaniel ini, karena lagi nggak punya dosa sekarang, tolong doain kita semua di sini. Ya, tolong doain bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini supaya kita semua ini istiqomah. Ya, dan juga husnul khotimah. Ya, husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya, baik, kalau begitu saya juga mengajak Nathaniel dan bapak ibu semuanya dari sini, kita berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah melalui Rasulnya, dan kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tidak lupa kita berdoa supaya kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Dari pihak masjid mungkin ada yang mau berdoa? Imamnya gitu mungkin? Ada? Nggak ada? Cepet nggak? Nanti aja. Nanti. Oh iya, Pak Nandi aja boleh, silakan. Silakan Pak. Atau sebelum berdoa, sebentar. Sebelum berdoa, ini kita serahkan dulu ya ke Nathaniel. Sorry Pak, saya lupa Pak. Ini ada bingkisan, di dalamnya ada buku apa ini? Yang buku petunjuk sholatnya. Ini ada buku terjemah juz amma. Ini ada buku tuntunan sholat wajib dan sunnah. Oh ya, ini khusus muslimah ya, masya Allah. Ini dari satu arah ya, bukan? Baik, ini nanti tolong dibaca ya dengan ini. Ini ada buku sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Banyak banget ini bingkisannya. Ini ada buku Iqra. Nah, alhamdulillah ini juga ada Al-Quran dari tajwid warna, terjemah dan transliterasi Al-Karim ya. Nanti tolong dipelajari adab memegang Quran ya. Adab memegang Quran itu juga ada adabnya. Ini masih buku nanti. Terus ada apa nih? Apa? Siput. Nah, ini ada sajadah untuk praktek belajar sholatnya ya. Ada contekannya. Dulu waktu sekolah nyontek nggak? Ini dikasih contekan ya untuk mempermudah kalau nanti misalnya belum hafal benar bisa membaca dari sini. Ini ada mukenanya. Baik, ini tolong Pak diberesin, dimasukin semua. Juga ada sebentar. Kalau nggak salah di itu udah ada ya, disiapkan ada sedikit uang, jangan dilihat jumlahnya, itu yang disebut dengan zakat ya. Zakat itu memang diperuntukkan salah satunya untuk orang yang baru masuk Islam ya. Ini juga ada apa dari satu orang ya, tolong diterima. Baik, kita tolong Pak Nadi. Oh ya, Ustaz Effendi silakan minta tolong didoakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.